Halo NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Halo semua, semoga sehat selalu ya. Senang sekali bisa ketemu lagi di sesi revive kita. Hari ini kita mau bahas sebuah ide yang kuat banget. Betul, tentang pentingnya kita menghargai nilai sejati dari setiap orang, terlepas dari, kemasannya gitu. Tepat. Nah, ayat kunci kita hari ini ada di 1 Petrus 2 ayat 17 yang bunyinya, "Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Ayat yang singkat tapi dalam banget ya. Banget. Jadi saya mau buka dengan pertanyaan ini. Pernah nggak Anda melewatkan sesuatu yang luar biasa, hanya karena itu muncul di tempat yang biasa banget? Wah, sering kayaknya ya tanpa sadar. Nah, ini ada hubungannya sama sebuah eksperimen sosial yang luar biasa menarik. Oke, Jadi gini, coba bayangin satu pagi di stasiun kereta bawah tanah di Washington DC. Super sibuk ya, ribuan orang lalu lalang, semua kejar waktu. pemandangan yang khas kota besar ya. Iya kan? Nah, di tengah semua keramaian itu, ada seorang pria, pakaiannya biasa aja, kaos, topi baseball, berdiri di sudut sambil main biola. Kayak musisi jalanan pada umumnya. Oke, jadi otak kita langsung melabeli dia, oh musisi jalanan. Tepat, otak kita kan efisien ya. Kalau lagi buru-buru ngejar kereta, suara sebagus apapun bisa jadi dianggap, gangguan atau noise saja gitu, nggak relevan. Bener, kita jadi kayak punya kebutaan atensi gitu ya. Fokus ke tujuan, yang lain difilter. Itu dia istilahnya. Dan hasilnya, nunjukin itu, selama 45 menit dia main, lebih dari 1.000 orang lewat, 1.000 orang lebih. dan yang berhenti sebentar cuma 7 orang. Total uang yang dia dapat cuma sekitar $32. Wow, sedikit sekali ya. Nah, ini dia puncaknya. Yang bikin kaget, pria itu ternyata adalah Joshua Bell. Joshua Bell, salah satu pemain biola terhebat di dunia itu. Betul sekali. Dan biola yang dia mainkan bukan biola biasa. Itu Stradivarius dari tahun 1713 yang harganya jutaan dolar. Astaga, ini gila sih. Gila kan? Padahal cuma 2 hari sebelumnya, tiket konsernya di Boston itu ludes terjual. Harga tiketnya rata-rata $100. Untuk mendengar orang yang sama, musik yang sama, dengan biola yang sama. Persis. Cuma tempatnya aja yang beda. Dari gedung konser megah ke stasiun kereta yang ya biasa aja. Nah, disitulah letak bias kognitif kita ya kan? Namanya bias konteks. Otak kita itu ambil jalan pintas. Jalan pintas gimana tuh maksudnya? Jadi stasiun kereta kita labeli murah, biasa, nggak penting. Gedung konser kita labeli mahal, bergengsi, bernilai. Jadi orang-orang di stasiun itu sebenarnya nggak menilai musiknya. Tapi mereka menilai panggungnya. Tepat sekali, mereka menilai panggungnya. Kesimpulan dari eksperimen itu kan bilang, persepsi kita soal keindahan dan nilai itu gampang banget dimanipulasi sama lingkungan sekitar. Aduh, ini bagian yang kayak nampar banget ya buat kita. Kenapa tuh? Ya, seberapa sering kita melakukan hal yang sama di kehidupan sehari-hari, kita abaikan ide brilian dari staf junior karena jabatannya belum tinggi. Atau kita meremehkan nasihat orang tua karena kita udah terlalu biasa sama mereka. Betul, kita menilai panggungnya, bukan isinya. Dan disitulah ayat 1 Petrus tadi jadi sebuah tantangan yang radikal banget buat kita. Gimana tuh? Coba deh perhatikan terjemahan dari versi The Message. Ayat itu bunyinya, treat everyone you meet with dignity. Perlakukan setiap orang yang kamu temui dengan martabat. Dengan martabat, Iya. bukan dengan status atau jabatannya ya. Bukan, perintahnya bukan hormati orang di panggung yang tepat, tapi hormati semua orang. Ini panggilan buat kita supaya secara sadar melawan bias otomatis di otak kita. Jadi kita harus memilih untuk melihat nilai yang Tuhan kasih ke setiap orang, terlepas dari konteksnya. Tepat, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita melatih mata kita ini supaya bisa lihat para Joshua Bell yang tersembunyi di sekitar kita? Itu pertanyaan bagus banget. Mungkin langkah pertamanya adalah dengan jujur bertanya pada diri sendiri. Siapa Joshua Bell di stasiun kereta kehidupan Anda saat ini? Maksudnya, siapa orang yang sebenarnya sangat berharga, punya kontribusi nyata, tapi mungkin Mungkin kita abaikan, atau kita anggap remeh, cuma karena mereka nggak ada di panggung yang mentereng. Bisa jadi itu petugas kebersihan di kantor, satpam di kompleks rumah, atau bahkan pasangan kita sendiri. wah, dalam banget. Jadi ini ajakan praktis ya untuk hari ini. Coba temukan satu orang itu, Iya, coba temukan. sapalah mereka dengan hormat, sebut namanya kalau tahu, dan ucapkan terima kasih yang tulus, bukan basa-basi, tapi yang spesifik atas kontribusi mereka. Itu langkah kecil yang bagus untuk mulai memprogram ulang cara kita memandang nilai seseorang. Oke,
Jadi sebagai pemikiran penutup untuk direnungkan, Mungkin ini, saat Anda berinteraksi dengan siapapun hari ini, coba deh tanya dalam hati. Apakah saya sedang menghargai orang ini karena martabat yang dia miliki sebagai ciptaan Tuhan? atau saya cuma sedang bereaksi terhadap panggung tempat dia berdiri. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan sepanjang hari. Terima kasih sudah bergabung dalam Revive hari ini. Bagi Anda yang ingin bertumbuh lebih dalam lagi bersama komunitas, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Core NDC. Ya, komunitas yang luar biasa. Caranya mudah banget. Tinggal unduh aplikasi NDC yang ada di Google Store. Sampai jumpa!